Halo semua, selamat datang di CLC untuk UAS Penilaian Proses. Langsung kita mulai aja ya. Jadi nomor satu ini adalah kita punya sebuah feedback controller dirancang untuk mengendalikan sistem dengan fungsi sebagai berikut. Nah, kemudian kita juga tahu nih, time delay-nya dapat didekati, dapat diaproksimasi begitu. Yang A itu ditanya bagaimana persamaan tuningnya untuk dengan metode direct synthesis. Diketahui Y per YSP di saatnya demikian. Yang B, bagaimana kalau metodenya diganti jadi IMC dengan F sebagai berikut. Nah, kemudian, oh ya, ini juga soalnya saya ambil dari soal tahun lalu. Oke, kita langsung lihat aja di sini. Nah, yang nomor satu itu yang A, direct synthesis. Di sini pertama kita lihat G-nya dulu kan. G-nya tadi ada dari soal. Yang ini itu yang tadi juga dapat didekati E pangkat minus theta S-nya dapat didekati dengan 1 min theta S. Nah, ini diganti. Kemudian Y per YSP-nya juga tadi ini ada E pangkat min theta S juga didekati juga menjadi N-nya diganti jadi 1 min theta S. Gitu. Tinggal masukin aja yang aproksimasinya. Kemudian kita masuk ke rumus dari direct synthesis-nya. Nah, rumusnya kan GC sama dengan 1 per G dikali Y per YSPD min 1 per 1 min Y per YSPD. Kemudian di sini seperginya masukin, ininya dibalik, Y per YSP-nya dimasukin juga, kemudian disamain penyebut ininya, yang ini disamain penyebut, kemudian ini di bawahnya sama, kalau bisa dicoret, kemudian ini ada plus 1 sama minus 1 bisa dicoret, jadilah seperti ini. Dari sini ke sini, kemudian kita di sini ketemu ada 1 min theta S di atas sama 1 min theta S di bawah, itu bisa dicoret juga. Nah, kemudian dapatlah seperti ini akhirnya. Nah, kemudian dari sini kita mau ubah nih jadi bentuk GC. Nah, kalau GC kan bentuknya yang kayak gini, GC sama dengan KC kali 1 plus 1 per tau I kali S plus tau D kali S. Nah, kemudian di sini kan kita lihat nih, ada 3 suku kan, ada suku yang nggak ada S-nya, S-nya di bawah atau S pangkat minus 1 sama S-nya ada atau S pangkat 1 gitu. Nah, kemudian di sini cara ngubahnya jadi 3 suku ini. Kalau di sini saya lihat S-nya yang di bawah. Di bawah kan ada S-nya. Berarti untuk suku yang pertama itu berarti dia ngambil S kan, S-nya yang suku pertama ini kan nggak ada S-nya. Makanya suku pertama itu adalah yang ini. Ya, jadi suku pertama ini ambil yang 2 zeta tau S ini karena S-nya bakal kecoret. Nah, ini nih. Jadi total ambil yang ini untuk suku yang pertama. Karena S-nya bakal kecoret kan, jadi dia nggak ada S-nya. Nah, ini. Kemudian untuk suku yang kedua, kita mau dia S-nya pangkat min 1. S-nya di bawah. Makanya untuk suku yang kedua, kita ambil adalah yang ini. Ini. Nah, ini ditulisin di sini. Ini itu adalah yang ini. Kemudian kenapa dikali sama ini? Ini kan dikali sama 2 zeta tau di atas sama 2 zeta tau di bawah, sama aja kan? Itu supaya bisa nanti semuanya bisa ditarik keluar. Si 2 zeta tau-nya per K dikali tau C plus theta-nya itu bisa ditarik keluar. Jadi semua suku 1, suku 2, suku 3 punya 2 zeta tau per K tau C plus tau. Kenapa? Karena dia akan ditarik keluar sebagai KC nanti. Gitu. Karena kan dikali pas suku pertama 1 gitu. Makanya di sini dikaliin begitu. Makanya ntar pas keluar ini yang keluar kan ini nih. Yang keluar ini. Makanya nanti pas yang di dalam kurung tinggal satu ini per 2 zeta tau S, 2 zeta tau S ini gitu. Oke, itu suku kedua. Nah, suku ketiga juga mirip-mirip, kita mau S pangkat 1. Nah, makanya suku terakhirnya yang ini kan, ini. Nah, ini kan S sama S kuadrat di atas, ininya dicoret, jadi S doang kan. Makanya ini S pangkat 1 ntar gitu. Nah, makanya di sini juga sama, ini tau kuadrat dikali S kuadrat per K dikali tau C plus theta kali S. Nah, ini ntar S dicoret,
dicoret jadi S gitu. Juga sama, ini keluar sebagai KC, sisanya ini dan ini masuk ke dalam kurung gitu. Gitu. Udah dicoret ini. Ternyata tahunnya juga bisa dicoret. Oke, coret aja. Terus ntar ininya keluar KC-nya, ntar tinggal ditulis aja, dicocokin aja sama bentuk GC-nya, ntar dapat KC, tau I sama tau D-nya. Dapat KC-nya sekian, tau I-nya sekian, sama tau D-nya sekian. Metode IMC, metode IMC ini kan kita tahu nih kalau G itu sama dengan G plus dikali G min. Nah, di sini kita lihat si G plusnya itu kan non minimum phase element. Itu yang tidak bisa di-inverse itu adalah yang satu min kata S ini. Nah, berarti sisanya kan yang ini kan, ini. Nah, ini kan si G minusnya yang bisa di-inverse gitu. Nah, ini kita masukin rumus aja nih. Nah, ini rumusnya kan GC bintang sama dengan 1 per G min dikali F. G minnya tadi udah tahu, terus F-nya juga udah tahu dari soal. Ini tinggal masukin, tinggal dibalik G minusnya, F-nya tinggal salin dari soal, dapatnya lah sekian. Nah, kemudian kita masuk lagi ke rumusnya aja nih. GC sama dengan GC bintang per 1 min GC bintang dikali G. Nah, GC bintangnya masukin, 1 min GC bintang dikali G. G-nya yang tadi ini, G-nya yang ini tadi ini. Masukin ke situ, akhirnya terus ya ininya bisa dicoret, ini coret sama ini, K-nya juga dicoret. Itu ntar ini disamain penyebut, satunya masuk gitu. Jadi satu suku, ini juga coret, ini coret sama ini satu sama minus satu bisa dicoret. Akhirnya dia kebentuk kayak gini. Ini bentuknya sama kayak yang tadi di direct synthesis. Nah, kemudian dengan cara yang sama akhirnya kita pisahin juga jadi 3 suku seperti yang tadi udah dijelasin. Jadinya dapat KC yang sekian, tau-nya sekian, tau-nya sekian. Gitu. Kalau dilihat hasilnya sama antara yang IMC sama direct synthesis. Begitu. Untuk nomor 1 kurang lebih singkatnya begitu. Oke. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita punya sistem cascade sebagai berikut. Nah, ini dengan diketahui GP1 sekian, GP2 sekian, GC1, GC2, GM1 sama GM2. Yang pertama adalah kita disuruh tentukan fungsi alih inner loop-nya. Kemudian kita disuruh menentukan offset pada keadaan steady untuk inner loop pada sistem kontrol cascade jika diketahui QSPS sama unit step. Gitu. Dan yang kedua adalah kita menentukan tentang KC agar sistem kontrol stabil. Ini biasa ya, pakai root array dan ya untuk metode yang mirip seperti sebelum tes. Oke, yang nomor A. Yang nomor A itu pertama kita buat dulu key per key ST-nya. Jadi dibuat dapatnya seperti ini. Untuk inner loop-nya yang ini, kemudian setelah kita buat ini, kita masukin aja nih angkanya GC2-nya berapa, GC2-nya berapa, masukin aja, kemudian diperoleh dapatlah begini. Nah, kemudian ini kita cari, kemudian ditanya offsetnya. Offsetnya kan rumus offset adalah QSP min Q fungsi P gitu. Nah, kemudian kan offset itu kan kita tinjau di waktu saat kita tadi ditanya offsetnya saat sudah steady, artinya T-nya sudah mendekati tak hingga. Maka dari itu kita di sini menggunakan teorema nilai akhir, di mana Q saat T-nya mendekati tak hingga adalah limit S mendekati 0 dari S dikali QS. Nah, kemudian di sini buat fungsi alih sedikit, QSP, ada G, ada Q sama dengan G kali QSP, kemudian di Laplace jadi begini. Kemudian tadi QSP-nya itu input step. Nah, kemudian kalau misalnya QSP-nya sebesar A, maka di Laplace QSP-S-nya adalah A per S gitu. Nah, kemudian ini Q fungsi T-nya diganti pakai teorema nilai akhir tadi, limit ini. Kemudian S-nya tetap, QS-nya masuk yang ini. QS sama dengan GS kali QSPS, GS-nya tetap, QSPS-nya diganti dengan yang ini, A per S. Oke, S-nya kecoret, kemudian
PSP-nya ini sama ini ya, ini. Kemudian A dikurang limit S mendekati 0 GS kali A. Kemudian di sini A-nya bisa keluar, terus 1 min limit sekian, GS-nya dapat dari sini, dapat dari yang tadi ini. Kemudian masukin angkanya S mendekati 0, kemudian kita masukin aja nih, kalau S-nya 0 berapa. Ini kan ini jadi 0 nih. Ini juga jadi 0 nih, gitu. Maka ini limit ini 1,125 per 1 kan sama 1,125 per 1 plus 3,375 gitu. Ini ntar dihitung berapa, dapatnya 1 min 0,257 dikali A, dapatnya offsetnya adalah sebesar 0,743 A gitu. Oke. Kemudian yang B. Yang B ini kita mencari rentang stabilnya dari kaca 1. Nah, di sini kita buat dulu fungsi alinya, YPSP-nya bagaimana. Ini untuk materi membuat ininya mungkin udah pernah dipelajari juga ya untuk sebelum UTS gitu. Nah, kemudian yang bawahnya ini persamaan karakteristik. Ini persamaan karakteristiknya ini yang bawah. Oke. Kemudian ini persamaan karakteristik harus kita samain dengan 0 gitu. Biar ntar dapat rentangnya. Kemudian di sini kita masukin angkanya semua nih yang tadi udah diketahui dari JC2 bla bla sampai di M1. Kita masukin semua angkanya, kemudian biar gampang kita kali dengan suku-suku yang ada di penyebutnya gitu. Kemudian biasa dikali ini kali masuk aljabar aja. Nah, ada S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 0 nanti sama dengan 0. Kemudian ya ini ada yang S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Kemudian biasa untuk stabil itu syaratnya kan akar-akar negatif, itu harus semua koefisiennya positif dan semua suku root array-nya di kolom 1 harus juga positif. Nah, ini udah oke, ini udah positif, ini udah positif, ini udah positif, dan ini harus positif, ini juga harus positif. Oke. Kemudian next adalah ini. Nah, jadi oh ya, untuk hitungan yang rentang kaca stabil ini mohon dicek lagi ya nanti ya. Oke, kemudian di sini syaratnya ini yang tadi suku yang S pangkat 1 ini harus lebih dari 0 dengan pertidaksamaan ini didapat kaca satunya harus lebih besar dari minus 1,944 gitu. Kemudian ini suku yang terakhir tadi kaca satunya harus lebih besar dari 0. Kemudian kita bikin root array-nya dapat begini, ada A, ada B, ada C gitu. Kemudian sama ini pakai rumusnya dulu sebelum UTS. A-nya juga harus besar dari 0, kemudian dikali penyebut begitu, dapat KC-nya harus lebih besar dari 3,722. Yang B-nya juga sama, ini B-nya dihitung dapat 2,25 KC. KC1 sama kayak yang ini. Gitu. Kemudian juga jawabannya dulu, jawaban saya waktu UAS dulu sepertinya agak kurang lengkap banget. Jadi mohon dicek lagi karena saya juga kurang terlalu yakin banget kalau ini jawabannya benar gitu. Oke. Tapi untuk step-stepnya kurang lebih seperti ini gitu. Oke. Terima kasih semuanya dan good luck untuk ujian akhirnya. Thank you.